Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik. Yang Tarigan Catur beri judul Pecatur Kebanggaan Tanah Karo. Inilah partai terbaru IM International Master Gilbert Elroy Tarigan saat hadapi Grandmaster top dunia. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz Chess.com pada ronde kedua yang berlangsung tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 00:07 waktu Indonesia Barat dini hari kemarin. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster keturunan Amerika Serikat dan Rusia yaitu Gata Kamsky berperingkat 66 dunia menghadapi International Master Indonesia yaitu Gilbert Elroy Tarigan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, International Master Gilbert Elroy Tarigan menggunakan catur buah hitam. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan di kolom komentar, di sini Tarigan catur menyertakan dua rating sekaligus ya. Karena sering ada kebingungan antara mana rating online dan mana rating FIDE. Di sini, Gilbert Elroy Tarigan memiliki rating chess.com 2588 dan rating FIDE 2149 menghadapi Gata Kamsky yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2868 dan rating FIDE 2672. Di sini, Gata Kamsky memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5. Jelas ini adalah pembukaan pion depan menteri. Kuda F3, pion C6 untuk mempersolid posisi atau kedudukan pion hitam yang ada di petak D5 sekaligus. Ini adalah masuk dalam variasi Zukertort ya. Kita lanjutkan. Gajah F4, kuda F6, pion E3, dan gajah G4. Di sini Gilbert berusaha untuk memimpin kuda putih yang sedang melindungi menterinya. Sehingga balasan dari Gata Kamsky di sini adalah kuda B menuju D2, semakin mempersolid posisi kuda yang ada di petak F3, pion E6, pion C3, gajah D6 dan gajah ke G3. Di sini ada opsi yang ditawarkan oleh analisa komputer selain langkah gajah menuju G3, yaitu dengan melakukan langkah pion H3. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini: gajah H5, gajah D3, gajah pukul gajah di F4, pion pukul F4, kuda B menuju D7, rokade pendek dan rokade pendek juga. Kita kembali ya. Namun di sini melakukan langkah gajah G3. Balasan dari Gilbert adalah rokade pendek, menteri B3 dengan tempo untuk mengancam pion lemah yang ada di petak B7, pion B6 sebagai balasan Gilbert. Kuda E5 menempatkan kuda putih di petak yang cukup strategis, sehingga di sini balasan dari Gilbert adalah gajah ke H5, pion A4, pion C5. Di sini mencoba untuk merusak struktur pion putih di petak pusat. Namun balasan dari Gata Kamsky sederhana saja dengan menteri mundur ke A2, menteri C7 memberikan penekanan lebih terhadap kuda putih yang ada di petak E5, gajah D3 dan kuda C6. Lagi-lagi mengajak pertukaran kuda ya oleh hitam. Pion F4 dan di sini Gilbert melakukan langkah kuda D7. Ini sebenarnya adalah langkah normal. Langkah yang wajar karena ingin menghilangkan kuda putih yang ada di petak pusat. Namun menurut analisa komputer, langkah ini kurang tepat atau kurang akurat. Di sini
menurut analisa komputer ada langkah lebih baik selain kuda menuju D7, yaitu dengan melakukan langkah kuda menuju G4. Kita kembali dengan kuda menuju G4. Lalu jika ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Kuda pukul kuda di G4, gajah pukul G4, rokade pendek oleh putih, pion C pukul D4, pion E pukul D4, dan seterusnya ya. Kita kembali di sini melakukan langkah kuda D7 tadi ya. Apa balasan dari seorang Gata Kamsky di sini? Dengan menteri menuju B1. Di sini menempatkan menteri di tempat yang tepat untuk mengancam pion lemah yang ada di petak H7. Karena di sini menteri putih dan gajah putih bersama-sama bersatu padu untuk menyerang pion ini. Maka dari itu, Gilbert memutuskan untuk memajukan pion ke F5 untuk memblocking ya arah serangan dari Gata Kamsky. Rokade pendek oleh putih, kuda F6, gajah H4, kuda E4. Jadi di sini Gilbert menempatkan kuda di petang strategis juga agar apabila nanti salah satu dari kuda dan gajah putih memakannya, maka pion hitam atau struktur pion hitam menjadi semakin kuat. Kuda pukul kuda di E4 dan pion F pukul E4, gajah C2, kuda pukul E5, pion F pukul E5, gajah E7. Di sini langkah Gilbert juga bertujuan untuk mengajak pertukaran gajah dengan Gata Kamsky. Apa yang dilakukan oleh Gata Kamsky di sini? Ya, gajah pukul gajah di E7, menteri pukul E7, menteri E1, benteng pukul F1 dengan tempo skak, dan di sini putih memilih opsi untuk memakannya dengan rajanya. Oh, atau bukan, dengan menterinya ya. Benteng menuju F8, menteri pindah ke E1, menteri G5. Ini langkah yang cukup berbahaya ya, karena hitam menempatkan menterinya di lajur yang sama dengan keberadaan Raja Putih. Jadi di sini mengancam Raja Putih secara tidak langsung. Dan juga dengan situasi atau posisi seperti ini akan terdapat banyak kombinasi-kombinasi yang akan atau bisa dilakukan oleh Gilbert. Menteri D2, pion A6, pion A5, pion C pukul D4, pion C pukul D4, dan di sini Gilbert memutuskan melakukan langkah pion B5. Di sini, menurut analisa komputer, langkah yang disarankan adalah dengan pion B pukul A5. Dan apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Gajah A4, gajah G4, gajah D7, menteri E7, gajah C6, benteng C8, benteng C1, dan seterusnya. Namun di sini Gilbert memilih langkah pion menuju B5 yang sebenarnya normal ya, karena ingin terus memperkokoh struktur pion yang ada di lajur A dan B. Apa balasan dari Gata Kamsky di sini? Dengan gajah menuju B3, benteng C8, benteng C1, benteng pukul benteng di C1 dengan tempo skak, menteri pukul benteng. Dan di sini Gilbert melakukan langkah yang sangat bagus dengan gajah menuju F2. Ada ancaman skakmat di sini, dan juga pion putih tidak bisa memakan gajah ya, karena sedang melindungi rajanya. Dan di sini dalam situasi seperti ini, nyatanya Gata Kamsky lebih memilih opsi untuk bermain remisnya ketimbang mencoba untuk memenangkan permainan. Di sini Gata Kamsky melakukan langkah menteri menuju C8 dengan tempo skak, raja F7, dan menteri D7 skak. Di sini akan sangat disayangkan atau akan sangat salah atau blunder apabila Gilbert melakukan langkah raja menuju G6, karena di sini akan menteri pukul pion
skak, dan juga pion yang ada di petak D5 akan hilang, dan menghadapi Grandmaster dengan ketertinggalan 2 pion akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, di sini Gilbert lebih memilih langkah Raja F8 dan terjadi langkah bolak-balik ya. Menteri D6 skak, Raja F7. Menteri D7 skak, Raja F8. Menteri D6 skak, Raja F7, dan setelah Menteri D7 skak, maka chess.com memutuskan bahwa kedua pemain bermain imbang karena sudah terjadi langkah pengulangan sebanyak 3 kali. Ya, ini merupakan partai yang bagus dari seorang Gilbert yang mampu menahan remis Grandmaster top dunia ya, berperingkat 66 dunia. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.